Rahasia Janda di Ujung Desa, kisah pemuda yang mengungkap misteri ilmu pengasihan. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki perbukitan, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang janda yang selalu menjadi bahan bisik-bisik warga. Desa itu bernama Sumberwangi, sebuah tempat yang dikelilingi sawah hijau, sungai kecil yang jernih, dan jalan tanah yang berkelok di antara rumah-rumah sederhana. Namun di ujung desa, tepat di dekat rumpun bambu tua yang selalu berderit saat tertiup angin malam, berdiri sebuah rumah kecil yang berbeda dari rumah-rumah lainnya. Rumah itu milik seorang janda bernama Bu Ratmi. Tidak ada yang benar-benar tahu pasti berapa usia Bu Ratmi. Wajahnya masih terlihat cantik, meski garis-garis halus mulai muncul di sudut matanya. Rambutnya selalu disanggul rapi, dan setiap pagi ia terlihat menyapu halaman dengan tenang, seolah tidak peduli dengan tatapan atau bisikan orang-orang yang lewat di jalan kecil depan rumahnya. Namun bagi warga desa, Bu Ratmi bukan sekedar janda biasa. Banyak yang percaya bahwa ia menyimpan rahasia besar, rahasia tentang ilmu pengasihan yang konon diwariskan dari leluhur keluarganya. Konon, siapapun yang memandang mata Bu Ratmi terlalu lama akan merasa hatinya bergetar. Ada juga yang mengatakan bahwa beberapa lelaki desa pernah jatuh hati padanya tanpa alasan jelas. Cerita-cerita itu berkembang seperti kabut pagi yang pelan-pelan menyelimuti desa. Sebagian warga percaya, sebagian lagi hanya menganggapnya dongeng yang dibesar-besarkan. Namun semua orang sepakat pada satu hal. Rumah Bu Ratmi selalu terasa misterius. Tidak ada yang berani datang ke sana setelah matahari terbenam. Suatu sore di awal musim kemarau, seorang pemuda datang ke desa itu. Namanya Arga. Arga berusia sekitar 20 tahun, seorang mahasiswa yang sedang meneliti cerita-cerita rakyat tentang kepercayaan masyarakat desa. Ia berasal dari kota, dan baginya kisah-kisah tentang ilmu gaib selalu menarik untuk dipelajari. Ketika ia pertama kali tiba di warung kecil milik Pak Darto di tengah desa, ia langsung mendengar bisikan tentang Bu Ratmi. "Kalau kamu mau menulis cerita desa, ada satu yang paling terkenal di sini," kata Pak Darto sambil menuangkan teh panas ke gelas kaca. "Apa itu, Pak?" tanya Arga. Pak Darto menurunkan suaranya sedikit. "Rumah janda di ujung desa." Beberapa orang yang duduk di warung itu saling berpandangan. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Mbah Wiryo, menghela napas pelan. "Banyak yang bilang dia punya ilmu pengasihan," katanya pelan. Arga tersenyum tipis. Bagi orang kota seperti dirinya, cerita itu terdengar seperti legenda biasa yang berkembang dari mulut ke mulut. Namun justru itulah yang membuatnya penasaran. Keesokan harinya, Arga berjalan menuju ujung desa. Jalan tanah itu semakin sepi. Semakin jauh ia melangkah. Sawah di kanan kiri mulai digantikan oleh pepohonan bambu yang tinggi dan rapat. Angin bertiup pelan, membuat batang-batang bambu saling beradu dan menghasilkan suara yang panjang dan berdesir. Tak lama kemudian, ia melihat rumah kecil yang dimaksud warga. Rumah kayu sederhana dengan halaman yang bersih dan beberapa pot bunga di terasnya. Arga berhenti sejenak di depan pagar bambu. Sebelum ia sempat mengetuk, pintu rumah itu terbuka perlahan. Seorang wanita keluar. Wajahnya tenang, matanya tajam namun lembut. "Cari siapa, nak?" tanyanya. Arga sedikit terkejut. "Maaf, saya Arga. Saya sedang meneliti cerita rakyat desa ini." Warga desa menyebut ibu sebagai bagian dari cerita yang menarik. Wanita itu tersenyum tipis. "Jadi mereka masih membicarakan aku." Nada suaranya tidak marah, tapi juga tidak terdengar senang. "Masuklah." Arga mengikuti Bu Ratmi ke dalam rumah. Bagian dalam rumah itu sederhana, namun rapi. Di sudut ruangan terdapat rak kayu berisi beberapa buku tua dan benda-benda yang tampak kuno. Namun perhatian Arga tertuju pada sebuah kotak kayu tua yang diletakkan di atas meja kecil. Kotak itu terlihat sangat tua.
Bu Ratmi memperhatikan arah pandangan Arga. Kamu penasaran dengan cerita tentang ilmu pengasihan ya? Arga mengangguk jujur. Saya ingin tahu apakah cerita itu benar. Bu Ratmi duduk di kursi bambu dan menatap keluar jendela sejenak. Lalu ia berkata dengan suara pelan. Cerita orang desa seringkali tumbuh dari setengah kebenaran. Ia membuka kotak kayu tua itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Kain kecil berwarna kuning, gelang tua, dan secarik kertas yang sudah mulai menguning dimakan usia. Ini peninggalan nenekku, kata Bu Ratmi. Arga memperhatikan dengan saksama. Apakah ini yang disebut ilmu pengasihan? Bu Ratmi menggeleng. Bukan seperti yang mereka bayangkan. Ia tersenyum sedikit. Orang sering mengira pengasihan adalah cara memaksa seseorang mencintai kita. Padahal sebenarnya bukan begitu. Arga semakin tertarik. Lalu apa? Bu Ratmi menatapnya dengan mata yang tenang. Pengasihan yang sebenarnya adalah tentang hati. Ia menjelaskan bahwa neneknya dulu berkendal sebagai orang yang bijak di desa. Banyak orang datang kepadanya bukan untuk mantra atau sihir, melainkan untuk meminta nasihat tentang kehidupan dan hubungan manusia. Orang yang merasa tenang, tulus, dan baik kepada orang lain akan lebih mudah disukai, kata Bu Ratmi. Itu yang sering disalahartikan sebagai ilmu pengasihan. Arga terdiam. Ia tidak menyangka jawabannya akan sesederhana itu. Tapi kenapa orang desa percaya ada kekuatan gaib? Bu Ratmi tersenyum. Karena manusia lebih suka percaya pada hal yang misterius daripada hal yang sederhana. Hari-hari berikutnya, Arga sering datang ke rumah Bu Ratmi. Ia mendengarkan banyak cerita tentang masa lalu desa itu. Tentang nenek Bu Ratmi yang sering membantu warga menyelesaikan masalah keluarga. Tentang bagaimana kebaikan hati kadang dianggap sebagai sesuatu yang ajaib. Namun perlahan, Arga mulai menyadari sesuatu. Misteri yang selama ini beredar di desa ternyata bukan tentang sihir, melainkan tentang kesalahpahaman manusia terhadap hal-hal yang tidak mereka pahami. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, Arga duduk di teras rumah Bu Ratmi. Angin dari rumpun bambu bertiup pelan. Aku rasa aku sudah menemukan jawaban dari penelitianku, kata Arga. Bu Ratmi menatapnya. Apa itu? Arga tersenyum. Bahwa misteri terbesar bukanlah ilmu gaib, melainkan cara manusia membangun cerita dari ketakutan dan rasa penasaran. Bu Ratmi tertawa pelan. Mungkin kamu benar. Beberapa minggu kemudian Arga meninggalkan desa Sumberwangi. Ia membawa banyak catatan untuk tulisannya, namun satu hal yang paling ia ingat bukanlah cerita tentang ilmu pengasihan, melainkan pelajaran sederhana dari seorang janda yang hidup tenang di ujung desa. Bahwa kebaikan hati, ketulusan, dan sikap menghargai orang lain seringkali terlihat seperti keajaiban bagi mereka yang jarang menemukannya. Dan mungkin itulah rahasia pengasihan yang sebenarnya. Bukan mantra, bukan sihir, melainkan hati manusia itu sendiri. Sejak saat itu, cerita tentang Bu Ratmi masih tetap beredar di desa Sumberwangi. Sebagian orang masih percaya bahwa ia memiliki ilmu misterius. Namun bagi Arga, kebenaran sudah jelas. Rahasia di ujung desa itu bukan tentang kekuatan gaib, melainkan tentang kebijaksanaan yang tersembunyi di balik kehidupan yang sederhana.